Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia Salsabila, nomor BP 191113131020 dari kelas ATIP. Kali ini saya akan membahas praktikum teknologi penyimpanan dan penggudangan. Yang pertama, pengaruh etilen selama penyimpanan. Buah-buahan yang telah dipanen akan mengalami proses respirasi. Respirasi menyebabkan terjadinya pematangan pada buah, dan pada akhirnya buah tersebut akan mengalami perubahan seperti pelayuan dan pembusukan. Respirasi sendiri merupakan perombakan bahan organik yang lebih kompleks seperti pati, asam organik, dan lemak menjadi produk yang lebih sederhana atau karbon dioksida dan air, dan energi dengan bantuan oksigen. Aktivitas respirasi penting untuk mempertahankan sel hidup buah. Buah-buahan dengan laju respirasi tinggi cenderung cepat mengalami kerusakan. Percepatan respirasi ini juga dipengaruhi oleh keberadaan etilen. Etilen adalah senyawa organik sederhana yang berfungsi sebagai hormon pertumbuhan, perkembangan, dan kelayuan. Keberadaan etilen perlu ditekan pada saat buah telah mengalami kematangan agar daya simpan buah-buahan lebih lama. Pola respirasi produk hortikultura dibagi menjadi dua, yaitu klimakterik dan non-klimakterik. Produk hortikultura yang memiliki respirasi klimakterik ditandai dengan produksi karbohidrat meningkat bersamaan dengan buah menjadi masak dan meningkatnya produksi etilen. Contoh buah klimakterik adalah tomat. Sedangkan pada buah non-klimakterik, gas etilen yang dihasilkan rendah atau tidak mengalami proses perubahan buah yang nyata selama perkembangbiakan buah sampai proses pelayuan. Salah satu contoh buah non-klimakterik adalah lemon. Tujuan pengamatan yaitu untuk mengetahui pengaruh etilen selama penyimpanan pada tomat dan lemon yang masih muda. Hasil pengamatan untuk mengetahui pengaruh etilen selama penyimpanan pada tomat dan lemon yang masih muda. Pada hari pertama, warna tomat dan lemon masih sama dengan keadaan sebelum dimasukkan ke dalam plastik. Pada hari kedua, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap tomat dan lemon. Tekstur lemon keras dan tekstur tomat sedikit lunak. Pada hari ketiga, terdapat sedikit embun pada plastik. Tekstur tomat semakin melunak dan tekstur lemon masih keras. Warna lemon sedikit menguning. Produk hortikultura yang memiliki respirasi klimakterik ditandai dengan produksi karbohidrat meningkat bersamaan dengan buah menjadi masak dan meningkatnya produksi etilen. Saat buah-buahan mencapai masa fisiologi, respirasinya mencapai klimakterik yang paling tinggi. Sedangkan pada buah non-klimakterik, gas etilen yang dihasilkan rendah atau tidak mengalami proses perubahan buah yang nyata selama perkembangbiakan buah. Terjadinya perubahan warna lemon muda yang awalnya hijau menjadi sedikit kekuningan diakibatkan oleh adanya etilen yang diproduksi oleh tomat sebagai buah klimakterik. Ini menunjukkan adanya pengaruh etilen tomat sebagai klimakterik terhadap lemon sebagai buah non-klimakterik. Selanjutnya, pengaruh kadar air selama penyimpanan. Serelia adalah biji-bijian kering dari bagian rumput-rumputan yang ditanam untuk diambil biji-bijinya dan merupakan tanaman yang sangat penting bagi manusia. Serelia berperan penting karena merupakan makanan pokok yang sekaligus sebagai sumber tenaga bagi manusia. Serelia menyediakan sebanyak 50% kebutuhan kalori. Biji-bijian yang tergolong serelia antara lain padi, jagung, gandum, dan sorghum. Biji tahan terhadap faktor perusak dan dapat bertahan selama masa penyimpanan. Faktor utama penyebab kerusakan selama penyimpanan adalah kadar air, suhu, lama penyimpanan, tetapi faktor yang paling menentukan adalah kadar air. Pengaruh kadar air terhadap penyimpanan sorghum. Sorghum merupakan komoditas serelia yang belum banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Padahal kandungan gizi sorghum tidak kalah dengan beras. Kandungan protein sorghum 9-12% dengan asam amino yang cukup baik. Kadar air biji sorghum pada saat panen bervariasi antara 20-23%. Keterlambatan panen menurunkan hasil sorghum 8-16%, bergantung pada kadar air biji. Pemanenan pada kadar air tinggi juga dapat meningkatkan kehilangan hasil. Oleh karena itu, untuk menekan kehilangan hasil,
Pemanenan sebaiknya dilakukan pada kadar air biji 20%. Pengeringan sorghum dilakukan untuk menurunkan kadar air biji agar aman disimpan, dan untuk memudahkan perontokan, maka kadar air biji diturunkan menjadi 10-12%. Pengeringan diperlukan sebelum perontokan untuk menghindari terjadinya biji pecah saat dirontok. Untuk itu, kadar air biji harus diturunkan menjadi 12-14%, kemudian dirontok, lalu dikeringkan kembali sampai 10-12% sebelum disimpan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak mudah terserang hama dan terkontaminasi cendawan atau jamur. Lama waktu penjemuran malai sorghum bervariasi antara 5-7 hari dengan asumsi kondisi cuaca yang cerah. Dengan kisaran waktu tersebut, kadar air biji sorghum akan turun dari 18-20% menjadi 12-14% atau dengan laju penurunan 0,7-1% per hari. Selanjutnya, pengaruh suhu selama penyimpanan. Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak, terutama ikan segar. Ciri-ciri ikan segar antara lain mata jernih, kornea bening, pupil hitam, mata cembung, dan insang merah segar. Jika kualitasnya menurun, insang berwarna keabuan, berlendir dan bau, sisik melekat kuat, mengkilap, dan tertutup lendir jernih, serta aroma berbau khas ikan. Jika ikan tidak segar lagi, berbau busuk, dan biasanya mengapung jika diletakkan di dalam air. Pada ikan yang masih segar, daging elastis dan berwarna cerah, dan jika ditekan tidak menimbulkan bekas permanen. Pendinginan ikan merupakan salah satu proses yang umum digunakan untuk mengatasi pembusukan ikan, baik selama penangkapan, pengangkutan, maupun penyimpanan sementara sebelum diolah menjadi produk lain. Pengawetan atau pengolahan hasil perikanan bertujuan untuk menghambat atau menghentikan kegiatan zat-zat dan mikroorganisme yang dapat menimbulkan pembusukan atau kemunduran mutu dan kerusakan. Memperpanjang daya simpan dan untuk mengatasi masalah pembusukan ikan selama penangkapan, pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran, diperlukan media pendingin untuk mempertahankan kesegaran ikan dalam waktu tertentu. Tujuan dari pengamatan ini untuk mengetahui pengaruh suhu selama penyimpanan. Sebanyak 3 ekor ikan dimasukkan ke dalam 3 wadah berbeda yang tertutup rapat. Wadah 1 disimpan dalam freezer dengan suhu beku kecil dari 0 derajat Celcius. Wadah 2 disimpan di kulkas dengan suhu kecil dari 10 derajat Celcius. Dan wadah 3 di ruangan dengan suhu kamar 25 derajat Celcius. Masing-masing kelompok disimpan selama 3, 6, 12, dan 24 jam. Penyimpanan ikan pada suhu kecil dari 0 derajat Celcius. Pada hari pertama, penyimpanan ikan dengan suhu kecil dari 0 derajat Celcius dalam wadah tertutup. 3 jam setelah penyimpanan, ikan tidak mengeluarkan bau. Pada 6 dan 12 jam setelah penyimpanan, sudah terdapat sedikit es pada ikan. Tekstur ikan menjadi kaku dan keras. Pada 24 jam setelah penyimpanan, es yang menutupi ikan semakin banyak dan tekstur ikan menjadi kaku dan keras. Penyimpanan ikan pada suhu kecil dari 0 derajat Celcius pada hari kedua dan ketiga selama penyimpanan 3, 6, 12, dan 24 jam masih belum banyak perubahan yang terjadi pada ikan, kecuali es yang semakin menebal dan terciumnya bau khas ikan. Kemudian, penyimpanan ikan pada suhu kecil dari 10 derajat Celcius. Pada hari pertama, penyimpanan ikan dengan suhu kecil dari 10 derajat Celcius dalam wadah tertutup. 3 jam setelah penyimpanan, ikan tidak mengeluarkan bau amis, serta warna ikan masih cerah. Pada 6 dan 12 jam setelah penyimpanan, ikan masih mengeluarkan bau khas ikan, warna masih cerah, dan tekstur ikan lunak. Pada 24 jam setelah penyimpanan, ikan masih berwarna cerah dan berbau khas ikan. Penyimpanan ikan pada suhu kecil dari 10 derajat Celcius di hari kedua. Pada hari kedua, selama penyimpanan 3, 6, 12, dan 24 jam masih tercium bau khas ikan. Warnanya sedikit pucat dan mengeluarkan air yang terkandung di dalamnya. Pada hari ketiga, perubahan yang terjadi yaitu warna mata ikan sedikit memerah,
dan mulai tercium bau amis pada ikan. Selanjutnya, penyimpanan ikan pada suhu 25 derajat Celcius. Pada penyimpanan ikan dengan suhu ruang 25 derajat Celcius dalam wadah tertutup, 3 jam setelah penyimpanan, ikan sudah mengeluarkan bau amis. Pada 6 dan 12 jam setelah penyimpanan, ikan mengeluarkan bau busuk dan terdapat air dalam wadah dan tekstur ikannya lunak. Pada 24 jam setelah penyimpanan, ikan sudah mengalami pembusukan dan mengeluarkan bau yang sangat busuk, warna ikan tidak cerah, dan memiliki tekstur yang sangat lunak, serta pupil ikan ditutupi lendir. Dari pengamatan selama 24 jam pada suhu ruang 25 derajat Celcius dalam wadah tertutup, didapatkan hasil bahwa suhu ruang 25 derajat Celcius tidak dapat mempertahankan kesegaran ikan, dikarenakan suhu yang tinggi menyebabkan proses pembusukan semakin cepat. Penyimpanan ikan segar dalam wadah tertutup dengan suhu 25 derajat Celcius tidak efektif dalam mempertahankan kesegaran dan kualitas ikan. Dari pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan suhu sangat berpengaruh terhadap waktu penyimpanan dan kualitas ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.